Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, nama saya Naura Akila Iklimadharma. Kali ini kita akan belajar tentang statistika dasar, menyajikan data lewat aplikasi Excel. Let's check this out. Apa itu statistika? Statistika adalah ilmu yang membahas bagaimana cara untuk mengolah data, mulai dari pengumpulan, pengelompokan, penganalisaan, serta penyajian data supaya lebih mudah untuk dipahami. Apa itu data? Data adalah hasil dari mengamati atau mencatat sesuatu. Hasilnya bisa berupa fakta, angka, informasi yang dikumpulkan setelah kita melakukan sebuah pengamatan. Data itu dibagi menjadi dua, ada data kuantitatif atau data numerik dan data kualitatif atau data kategorik. Nah, dalam statistika dasar, kita akan belajar bagaimana cara kita untuk menghitung nilai rata-rata dalam sebuah data, yaitu dengan menjumlahkan seluruh data dibagi dengan banyaknya data. Kemudian kita akan mencari modus atau nilai yang paling sering muncul di sebuah data. Kemudian kita akan mencari median atau nilai tengah dari data yang sudah kita urutkan. Dan kemudian kita juga bisa menyajikan data tersebut dalam bentuk diagram batang dan diagram lingkaran supaya bisa lebih mudah untuk dipahami. Selanjutnya adalah kuartil. Kuartil adalah cara untuk melihat bagaimana data tersebar, terutama dalam membagi data menjadi 4 bagian yang sama besar setelah diurutkan. Kuartil terbagi menjadi 3, kuartil bawah atau kuartil 1, kuartil tengah atau median, dan kuartil atas atau kuartil 3. Selanjutnya kita diberi soal yang dimana telah memperlihatkan kepada kita sebuah tabel frekuensi hasil daripada survei yang dilakukan kepada 80 mahasiswa mengenai minuman favoritnya. Nah, bagaimana caranya untuk membuat data tersebut dalam Excel? Let's check this out. Pertama-tama kita bisa buka aplikasi Excel, kemudian kita ketik ulang soal tersebut ke dalam aplikasi Excel dan ketik juga apa saja yang ingin kita cari di dalam aplikasi Excel tersebut. Pertama-tama kita mencari nilai rata-rata dari tabel frekuensi kita tadi. Caranya dengan memasukkan rumus dalam Excel yaitu average, kemudian dalam kurung, masukkan atau blok data di tabel tadi, kemudian tutup kurung, kemudian kita tekan enter di keyboard, dan voila, kita dapatkan hasil nilai rata-rata dari tabel frekuensi kita tadi. Selanjutnya untuk mencari median, kita tinggal memasukkan rumus median, kemudian kita buka kurung, kemudian kita blok datanya, setelah itu kita tutup kurung, kemudian kita tekan enter di keyboard kita. Secara otomatis Excel akan langsung memunculkan nilai median tersebut. Untuk mencari modus atau nilai yang paling sering muncul dalam data, kita tinggal melihat tabel frekuensi tersebut, mana data yang paling banyak frekuensinya. Nah, di sini kita bisa lihat dari tabel yang paling banyak frekuensinya adalah data matcha latte. Jadi kita langsung ketik saja bahwa modus dalam tabel frekuensi ini adalah matcha latte. Selanjutnya kita akan mencari nilai kuartil. Caranya sama, kita tinggal memasukkan rumusnya saja. Rumusnya yaitu kuartil.inch, kemudian buka kurung, blok data, kemudian setelah kita blok data, titik koma, kemudian kita tentukan kuartil mana yang ingin kita cari. Kalau kita ingin mencari kuartil 1, berarti tinggal ketik 1, atau kuartil 2, tinggal ketik 2, atau kuartil 3, tinggal ketik 3. Kemudian tutup kurung, kemudian kita tekan enter, dan voila, kita mendapatkan kuartilnya. Dan kita dapatkan seluruh hasil nilai rata-rata, median, modus, kuartil 1, 2, 3 dari data tersebut. Selanjutnya kita akan menyajikan data ini dalam bentuk diagram lingkaran dan diagram batang. Pertama kita akan membuat diagram batang terlebih dahulu. Caranya adalah kita blok seluruh data kita tersebut dan masuk judul kolom kecuali total. Nah, setelah itu kita ke insert, kemudian kita ke bar chart. Habis itu kita dapatkan secara otomatis diagram batangnya. Setelah diagram batangnya muncul, biasanya kita bisa mengecilkan ukuran diagram batangnya, membesarkan ukuran, kemudian memindahkannya terserah di tempat yang kita mau. Kemudian kita bisa mengubah bentuk dari diagram batang tersebut. Selanjutnya kita akan membuat diagram lingkaran. Caranya sama seperti kita membuat diagram batang tadi. Pertama-tama kita blok dulu datanya, seluruhnya termasuk judul kolomnya kecuali bagian totalnya. Nah, kemudian kita ke insert, kemudian kita ke pie chart, kemudian muncul langsung
diagram lingkarannya. Dan kita bisa memindahkan diagram lingkaran tersebut sesuai kemauan kita, dan kita bisa memilih bentuk seperti apa diagram lingkarannya sesuai kemauan kita. Nah, akhirnya kita bisa membuat diagram lingkaran dan diagram batang untuk menyajikan tabel frekuensi kita menjadi lebih mudah untuk dipahami. Nah teman-teman, itulah tadi tutorial singkat dari saya. Terima kasih sudah menonton. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.